Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'du. Tentu saya karena pertama kali saya ingin menyatakan kegembiraan saya bahwa kelas ini cukup ramai. Rupanya kita semuanya ingin zikir kepada Allah SWT. Dan saya kira itu satu hal yang logis dari sudut pandangan ajaran agama kita, karena memang agama kita menyebutkan tentang adanya zikir. Itu ada satu firman dalam Al-Quran mengenai salat, bahwa salat itu mencegah kita dari perbuatan yang jahat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan al-fahsya yang keji, yang tidak senonoh, wal munkar dan yang diingkari oleh hati. Wala dzikrullahi akbar, dan tentulah zikir kepada Allah itu, ingat kepada Allah itu yang lebih agung. Jadi ada dua tafsiran di kalangan para ulama bahwa disebutkan wala dzikrullahi akbar itu, bahwa zikir itu yang lebih agung. Itu ada yang menafsirkan itu terpisah dari salat. Artinya bukan salat itu sendiri, tetapi artinya bisa di luar salat itu sendiri. Suatu peringatan bahwa salat itu sebetulnya memang disyariatkan agar supaya kita ingat kepada Allah SWT. Itu ada firman juga kepada Nabi Musa alaihissalam pada waktu Nabi Musa ini melihat suatu pertanda dari Tuhan. Ini yang disebut tajalli, itu suatu manifestasi atau pernyataan diri dari Tuhan di Gurun Sinai, tapi dalam bentuk pohon yang terang sekali, ya. Istilah Inggrisnya burning bush, ya. Jadi suatu pohon yang seperti terbakar begitu. Nah, setelah terjadi dialog itu, kemudian Musa diperintahkan wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat olehmu wahai Musa agar supaya kamu ingat kepadaku. Jadi salat itu sebetulnya tujuannya adalah untuk itu, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita selalu punya potensi untuk lupa kepada Tuhan, maka salat itu dianjurkan sesering mungkin. Agama kita mengenal adanya 5 salat sehari semalam, dengan kemungkinan dikumpulkan menjadi 3 waktu, yaitu kalau kita bepergian atau dan lain-lain. Dan dalam agama Yahudi memang hanya 3 waktu, yaitu pagi, sore, dan malam. Kira-kira sama dengan Islam, pagi ialah subuh, sore ialah zuhur dan asar, malam ialah maghrib dan isya. Jadi sorenya kita pecah. Mengapa sampai harus sembahyang sekian banyaknya? Ya agar supaya kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran menyebutkan, maka Allah pun tidak ingat pada orang itu. Wala takunu kalladzina nasallah fa'ansahum anfusahum, dan kamu janganlah seperti mereka yang lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa akan orang itu. Maksudnya Tuhan lupa akan orang itu ialah tidak diperhatikan begitu. Tidak diperhatikan, dibiarkan berjalan semaunya, dan mungkin nanti akibatnya dengan sendirinya ialah tersesat. Jadi zikir itu memang bagian dari ajaran agama kita. Ini saya sedikit flashback, sedikit kembali ke belakang, meskipun barangkali sudah diterangkan oleh pembicara yang terdahulu. Karena zikir itu merupakan bagian dari pemenuhan kecenderungan alami kita pada tingkat rohani. Saya kira di antara Bapak dan Ibu-Ibu sudah
sering mendengar dari saya mengenai adanya perjanjian primordial antara kita dengan Tuhan. Jadi kita hidup ini sebetulnya terikat oleh perjanjian primordial, primordial covenant. Disebut primordial karena terjadi sebelum kita lahir di dunia. Di Quran itu ada gambaran bahwa sebelum kita lahir, kita ini dipanggil oleh Tuhan, menghadap Tuhan, dan Tuhan memintakan persaksian kepada kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, bukankah aku Tuhan ini adalah Tuhanmu? Memang Tuhan dan Tuhan itu ya dalam bahasa Austronesia ini sebetulnya sama itu. Tuhan itu kan sebetulnya Tuhan juga. Tetapi kemudian secara peristilahan Tuhan kita khususkan sebagai sebutan untuk Zat Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi yang harus kita sembah. Sedangkan Tuhan itu Rabb, Rabbun, Rabbul Alamin, Tuhan dari seluruh jagat raya. Jadi tuan rumah dalam bahasa Arabnya itu bisa Rabbul Bait, ya. Rabbul Bait itu tuan rumah. Kalau perempuan Rabbah, Rabbatul Bait. Jadi nyonya rumah. Seperti misalnya ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, istri dari Raja Fir'aun. Padahal Nabi Yusuf ini, waktu itu Yusuf seorang pemuda, belum jadi nabi. Padahal dia itu dibesarkan di rumah tangga Fir'aun itu. Maka ketika menolak godaan Zulaikha itu, dia mengatakan innahu rabbi, innahu ahsana maswaya. Sesungguhnya dia, maksudnya suami dia itu kan tuanku, Rabbi, yani Rabb itu Tuhan, the Lord, sustainer. Innahu ahsana maswaya, dia telah memberikan pendidikan yang baik sekali kepada aku, masa kamu menggoda aku, kira-kira begitu. Jadi maksud saya, Rabb itu tidak hanya untuk Tuhan, tetapi manusia juga Tuan, pangeran. Maka ada pangeran di Ponorogo, ya, pangeran. Nah, jadi pada waktu kita masih di zaman rohani, kita itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, di sini kita harus baca Tuhan, ya, untuk membedakannya dari Tuhan, karena sebetulnya itu masalah ejaan. Saya kira seperti sahaya menjadi saya. Saya itu kan sebetulnya Buddha. Sahaya. Jadi kalau kita menyebut diri kita saya, itu saya ini Buddha. Sebetulnya yang generik itu aku sebetulnya. Kalau aku itu bukan mempunyai konotasi apa-apa, tapi kalau saya itu sebetulnya sahaya. Jadi budak. Bersahaja loh, bersaja. Bahagia, bagio, ya. Dan seterusnya. Ini saya perlukan ini Bapak sekalian. Ya seperti sahaya menjadi saya. Karena itu orang Sunda lalu diganti dengan bahasa Arab namanya abdi. Abdi itu bahasa Arab artinya hamba. Abdullah kan, hamba Allah SWT. Nah Tuhan itu menjadi Tuhan. Karena dalam bahasa Jawa itu begini. Nah ini ada ha ini, ada ho, Hono Coroko. Tapi orang Jawa nggak akan membaca Tuhan, bukan begitu, tapi Tuhan. Nah, jadi Allah berfirman pada kita sewaktu kita masih di dalam alam rohani, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, bukankah aku Tuhan ini Tuhanmu? Kalau dalam bahasa Arab itu menjadi gampang. Bukankah aku Allah ini Rabbmu? Gitu ya. Kalau bahasa Inggris juga gampang. Bukankah aku ini the God is your sustainer, is your Lord? Gitu. Jadi kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah pangeran kita. Itu apa artinya? Artinya kita mengakui bahwa dialah yang memberi kita hidup, dialah yang menjamin rezeki kita, dialah yang memelihara kita, dialah yang membimbing kita, bahkan dialah yang mendidik kita. Kebetulan mendidik dalam bahasa Arab tarbiyah itu ada sangkut pautnya dengan konsep Rabb. Dan waktu itu kita menjawab, iya.
Jadi ketika Tuhan mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, iya. Syahidna, kami bersaksi. Nah itulah yang disebut perjanjian primordial. Nah perjanjian primordial ini ada pada level yang jauh lebih mendalam daripada level bawah sadar. Ini saya menirukan para ahli psikologi, saya sendiri bukan ahlinya. Katanya konstruksi psikologis kita itu sebetulnya yang merupakan daerah sadar itu sedikit sekali. Sebagian besar itu bawah sadar. Jadi kayak ibaratnya gunung es. Jadi yang bagian sadar itu hanyalah the tip of the iceberg. Hanyalah ujung dari gunung es. Sedangkan yang tenggelam di bawah permukaan laut adalah bawah sadar. Dan sebagian besar dari hidup kita ini diatur oleh bawah sadar kita. Sedikit sekali yang betul-betul diatur oleh sadar kita. Banyak hal-hal yang kita mulai dengan sadar, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan, lalu menjadi alam kita, sesuai dengan perkataan Inggris, habit is second nature, kebiasaan menjadi alam yang kedua. Maka lalu sudah mengendap bawah sadar kita. Seperti misalnya kita naik mobil, menyetir mobil. Mula-mula kita belajar dengan sadar sekali. Harus kanan, harus kiri, segala macam. Lama-kelamaan kalau sudah biasa, itu menjadi bawah sadar, mengendap bawah sadar. Dan ketika kita nyetir mobil, itu sudah bawah sadar itu yang mengatur. Karena itu begitu ada orang lewat, kita akan mengerem langsung, tidak berpikir lagi. Bayangkan kalau kita berpikir dulu sebelum ngerem kan, ya sudah terjadi tabrakan. Nah ini ibu-ibu dan sekalian, maksud saya untuk memperjelas bahwa hidup kita itu sebagian besar diatur oleh bawah sadar. Sedikit sekali yang diatur oleh sadar. Nah, jadi bawah sadar itu masih tetap mempengaruhi hidup kita, bahkan menjadi sumber dari perasaan bahagia dan sengsara, senang dan tidak senang. Ini tugas dari para ahli psikologi analisa, itu menguak atau mengorek-orek pengalaman seseorang yang sudah di bawah sadarnya melalui interview terus-menerus. Akhirnya seorang ahli psikoanalisa akan mengetahui dengan interpretasi dari ucapannya, dari macam-macam itu, ya saya tidak bisa menirukan mereka. Nanti bisa diketahui, anak ini sebetulnya menderita ini karena itu, lalu kayak gini akibatnya. Misalnya pernah membuat kesalahan pada ibunya, gitu misalnya. Tapi sudah di bawah sadar. Nah, sekarang lebih mendalam dari bawah sadar itu adalah ruhani. Itu. Ruhani itu lebih mendalam lagi daripada bawah sadar. Dan karena itu hal-hal yang diakibatkan oleh pengalaman rohani itu juga mempunyai akibat yang jauh lebih mendalam daripada hal yang diakibatkan oleh pengalaman psikologis. Jadi ibu sekalian dan bapak, secara gampangnya wujud kita ini terbagi menjadi 3. Yang paling kasar, yang paling kelihatan mata ialah aspek jasmani. Sebutlah fisiologis. Ya, aspek jasmani. Kemudian yang kedua, yang lebih mendalam lagi, lebih mendalam daripada aspek jasmani, ialah aspek nafsani, psikologis. Ya, kita sejajarkan istilah-istilahnya dari jasmani menjadi nafsani. Jadi dari jisim menjadi jasmani, nafsun menjadi nafsani. Kemudian yang ketiga, yang lebih mendalam itu ialah aspek ruhani, spiritual. Nah, kebahagiaan dan kesengsaraan juga 3 jenjang. Dari segi fisik, bahagia dan sengsara ialah misalnya bisa dilihat dari kesehatan dan sakit, luka dan sound dan waras dan sembuh. Orang yang luka terang sengsara, sebutlah sengsara secara jasmani. Tapi kalau kita lihat dari segi psikologi, ada orang yang jasmaninya itu luka, namun psikologinya tetap bahagia. Jadi artinya kebahagiaan psikologis itu lebih tinggi daripada kebahagiaan jasmani. Begitu juga kesengsaraannya. Banyak orang yang badannya utuh, tidak kurang suatu apa, ya seperti surat-surat waktu kita masih belasan tahun,
sehat walafiat tak kurang suatu apa gitu ya. Tetapi dari segi rohani luka dia. Nah kita tahu ada istilah psikosomatik misalnya. Suatu sakit yang diakibatkan oleh kondisi psikologis. Jadi ada orang yang secara jasmani utuh, namun psikologinya luka. Dan dia termasuk sengsara, dia tidak bahagia. Nah sekarang ialah ada orang yang jasmaninya utuh, psikologinya utuh, tetapi rohaninya yang luka. Maka kalau tidak nampak dari jasmani, seperti juga orang yang psikologinya luka tidak nampak dalam jasmaninya, maka juga orang yang spiritualnya luka, sengsara, mungkin tidak nampak secara psikologis, apalagi secara jasmani. Tetapi jauh lebih mendalam. Dan karena itu juga akibatnya baik dalam bentuk kesengsaraan ataupun kebahagiaan, baik bentuk positif ataupun negatif, itu juga jauh lebih sejati. Para kiai itu sering mengatakan gini kepada pesannya, anak-anak, lihat itu, Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang betul-betul penting untuk manusia itu gratis. Kita tidak bakal hidup dengan tanpa udara. Oleh karena itu oleh Tuhan udara diberikan gratis kepada manusia. Bayangkan saja kalau udara itu kita harus beli. Ya. Lim Siu Leong makin kaya saya kira itu ya. Sinar matahari itu juga diberikan gratis. Nah kemudian di antara sekian banyak yang sangat vital bagi kehidupan manusia ialah rasa bahagia. Dan rasa bahagia itu diberikan oleh Tuhan gratis. Tidak tergantung kepada kondisi seseorang. Kalau para kiai mengatakan, lihat, kalau masalahnya senang dan tidak senang itu, bahagia dan sengsara itu misalnya soal tidur nyenyak, banyak orang-orang kaya itu ya tidak bisa tidur. Tetapi lihat tukang-tukang becak di bawah jembatan itu, mereka bernyanyi-nyanyi dan tidur nyenyak. Kapan aja mereka mau tidur, bisa. Nah itu contoh kegratisan dari suatu aspek kehidupan yang justru lebih esensial bagi manusia. Nah jadi Ibu dan Bapak sekalian, ide perjanjian rohani ini, perjanjian primordial di alam rohani ini penting sekali kita hayati. Oleh karena itu, begitu kita lahir, naluri yang paling mendalam adalah naluri untuk kembali kepada Tuhan. Nah, gerak kembali kepada Tuhan itu menimbulkan dorongan keinginan untuk berbakti. Maka setiap manusia itu lahir dengan keinginan berbakti. Jadi untuk kembali kepada Tuhan itu, Ibu sekalian dan Bapak, menimbulkan dorongan-dorongan yang banyak sekali. Sama aja dengan, jadi sebetulnya dorongan untuk kembali itu juga bisa dibagi menjadi 3, fisik, psikologis, psikologis dan spiritual atau jasmani, nafsani dan rohani. Misalnya yang nafsani, yang psikologis itu yang paling gampang ialah hasrat seorang anak untuk kembali ke ibunya. Itu kelihatan sekali. Seorang bayi nangis karena tidak ada ibunya, begitu tahu ibunya dan didekat, diam. Nah, ini efek dari kembali. Jadi manusia itu mempunyai dorongan untuk kembali, termasuk kembali ke kampung, ya, kampung halaman. Karena itu ya Lim Siu Leong terang saja terpikir untuk bikin kampungnya di Cina sana itu makmur. Atau kalau Lim Siu Leong agak ada stigmatik sedikit ya kita lihat aja drama tahunan mudik itu. Mudik itu kan gerak kembali, keinginan kembali. Dan jadi dari sekian banyak dorongan untuk kembali ke asal, maka yang paling mendalam adalah kembali kepada asal segala asal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Kita semuanya kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kemudian setiap kali kita mendengar sesuatu yang sebenarnya selalu tidak begitu menyenangkan, maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menekankan ya apapun yang terjadi sudahlah. Memang kita itu berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada. Jadi itu analog sekali dengan hasrat kembali dalam segala aspek.
Saya sering sekali, mungkin di antara ibu dan bapak sudah ada yang mulai bosan dengan saya, karena bagi saya ini satu perbandingan yang sangat menarik. Mengapa kalau kita menggendong bayi sebelah kiri? Karena di kiri kita itu ada jantung. Dan kalau bayi digendong sebelah kiri, maka dia mendengar detak jantung kita. Dan ini mengingatkan dia kepada pengalamannya pada waktu di rahim ibu. Pada waktu di rahim ibu tidak ada yang kedengaran kecuali detak jantung ibunya. Oleh karena itu, dan pengalaman itu suatu pengalaman yang sangat bahagia. Karena itu tempat di mana bayi dikandung disebut rahim, artinya cinta kasih, rahmat. Satu akar kata dengan rahman dan rahim. Tidak ada cinta kasih yang lebih murni daripada cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Karena itulah ibu itu malati. Kalau berani kepada ibu itu kualat, kata bahasa Jawa itu apa namanya. Tidak kepada kalau kepada bapak itu kadar malatinya hanya sepertiga. Itu menurut Nabi itu ya. Nabi itu ditanya, Nabi siapa sih dari dua bapak dan ibu itu yang saya harus baik sekali? Ibumu. Lalu ibumu. Lalu ibumu. Loh kok ibumu terus? Ya lalu bapakmu. Nah, baru setelah keempat baru bapakmu. Ya. Nah, jadi pengalaman di dalam rahim itu very soothing. Itu musik yang paling menenteramkan bayi, karena itu lalu lekas tidur. Ini juga suatu indikasi gerak kembali. Maka dari itu kalau kita kembali kepada asal, kita senang. Mengapa pada waktu lebaran orang berani berpayah-payah seperti itu ya? Jakarta Cirebon 2 hari, itu senang saja. Ya. Karena ingin kembali itu. Maka dari itu di Quran dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat pada Allah hati menjadi tentram. Itu analog sekali, sama itu. Ya. Oleh karena itu juga seruan kepada kita semua manusia itu disebutkan seruan inabah, kembali kepada Tuhan. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhan. Wa aslimu lahu, dan pasrahlah kepadanya. Terima apa aja yang datang dari Tuhan itu tanpa protes, dengan ikhlas. Ini Islam, inilah namanya Islam. Wa aslimu, dan Islamlah kepadanya. Islam itu artinya pasrah kepada Allah. Ridha, sehingga nanti kalau kita mati menjadi radiyatan mardiyah itu ya. Ridha kepada Allah dan diridai oleh Allah. Berkenan kepada Allah dan diperkenankan oleh Allah. Itu sebetulnya terjemah harfiahnya kayak gitu. Nah, maka ibu sekalian dan bapak, karena manusia itu lahir dengan membawa perjanjian primordial tadi itu, kemudian ada dorongan untuk kembali kepada Tuhan, yang salah satu wujudnya ialah dorongan untuk berbakti. Maka problem manusia itu bukanlah tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada banyak sekali Tuhan. Karena keinginan untuk kembali kepada Tuhan tapi tidak tahu jalan. Kiasnya ialah dengan bayi lagi. Bayi itu dibekali dengan naluri untuk makan dan minum. Sebab kalau tidak ada naluri untuk makan dan minum, maka dia akan mati. Siapa yang mengajari bayi kalau lapar supaya nangis? Tidak ada. Itu naluri. Tapi bayangkan saja kalau seandainya tidak ada ibu atau bapaknya atau orang-orang dewasa sekitar bayi itu, maka bayi akan makan apa saja yang terpegang oleh tangannya. Bayi akan minum apa saja yang terasa di mulutnya. Itu instingnya kan masih di mulut. Kita kasih mulutnya jari kita dimakan. Jadi artinya bayi itu untuk bisa makan dengan benar perlu bimbingan orang dewasa. Dalam ini adalah ibu. Nah demikian juga analog atau kias dengan itu, kita semuanya lahir dengan dorongan untuk berbakti. Kalau kita tidak ada bimbingan, kita akan berbakti kepada apa saja. Yang kita kira patut dibaktii, patut menjadi sasaran kebaktian. Inilah sebetulnya asal-usul dari musyrik, syirik. Akibatnya ialah manusia itu cenderung menuhankan apa saja. Apa saja dituhankan. Karena dorongan berbakti itu. Sehingga ada seorang sosiolog agama, namanya Rudolf Otto, yang menyebutkan bahwa manusia akan cenderung untuk mengabdi, menyembah, berbakti kepada sesuatu yang dianggapnya punya misteri,
misterium, punya kehebatan, tremendousness, dan punya daya tarik sehingga selalu menimbulkan rasa ingin tahu, fascinating. Itu istilah terkenal sekali dalam jargon sosiologi. Mysterium, tremendum, fascinans. Jadi mysterium, tremendum, fascinans. Jadi sesuatu yang misterius akan kita sembah. Karena sebetulnya kita berhasrat untuk berbakti tadi itu sekaligus paling tidak menjinakkan sesuatu. Misalnya orang Mesir kuna, dan saya kira masih banyak suku-suku terasing itu menyembah buaya. Karena buaya bagi mereka misterius. Tidak tahu mereka, tidak paham buaya itu. Dan tremendous, tidak terkalahkan. Maka kemudian menyembah buaya. Tapi apa nanti akibatnya, ibu-ibu dan sekalian? Apa? Nah, dimakan buaya. Itulah, itu tremendous kan, artinya tidak bisa dikalahkan oleh buaya kan. Ya, mandi di pinggir sungai tiba-tiba ditangkap oleh buaya dan hilang. Itu tremendous, mysterium. Tapi nanti kalau mereka sudah paham buaya, biasanya saudara kita di Irian Jaya, ketika ada datang tentara dari Jakarta yang tertarik dengan kulit buaya dan buaya yang ditembak mati, nah, hilang misteriumnya kan, hilang tremendousnya dan hilang fascinasinya. Karena itu lalu gugur sebagai objek kebaktian. Nah, orang itu menjadi kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Nah, karena itu ibu-ibu dan sekalian, Bapak, jadi persoalan manusia itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi kepercayaan kepada Tuhan umumnya palsu. Oleh karena itu, agar supaya betul-betul bisa kembali kepada Tuhan tadi itu, kita harus menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada suatu jenis Tuhan apapun kecuali Allah. Itu. Mengapa harus dimulai negatif? Tidak ada suatu jenis Tuhan apapun? Karena manusia umumnya percaya kepada berbagai jenis Tuhan. Dengan segala tingkat-tingkatnya, dengan segala gradingnya. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya bahwa manusia itu cenderung untuk percaya kepada hal yang misterius. Kalau kebetulan punya bakat pidato, ya, retorika yang baik, ambillah batu di jalan. Pergilah ke pasar Blok M atau pasar mana aja dan pidato bahwa batu ini punya khasiat. Barang siapa pegang batu ini rezekinya tambah. Pasti nanti ada yang percaya nanti. Apalagi kalau kita kasih biaya, artinya biaya itu menjadi penghalang lagi, menjadi semakin misterius. Karena itu banyak orang yang lebih tertarik kepada hal yang mahal. Misalnya baju desainer itu mengapa mahal? Itu kan karena ingin afiliasi kepada desainer itu. Padahal bahannya sama, potongannya sama, tapi dengan bangga ini adalah bikinan apa? Yves Laurent begitu kan. Padahal sebenarnya sama. Nah, jadi begitu juga jual jamu itu, asalkan tidak terlalu mahal sehingga tidak tercapai oleh penontonnya. Kalau cukup pada harga tertentu justru lebih menarik daripada gratis. Jadi ini ibu sekalian dan bapak, maka dari itu kemudian kita harus membaca la ilaha illallah. Tidak ada suatu Tuhan. Jadi sebetulnya itu dalam bahasa Arabnya itu la ilaha itu penafian jenis, nafyun lil jinsi. Tidak ada suatu jenis Tuhan apapun, itu namanya la ilaha illallah kecuali Allah. Dan Allah itu artinya Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang walam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Suatu Tuhan yang tidak bisa digambar. Sehingga tidak pernah bisa kita ketahui. Tidak pernah bisa kita ketahui. Dan karena itu agama Islam adalah agama yang melarang menggambar Tuhan. So, menggambar Tuhan itu berarti bisa mengetahui Tuhan. Sekali kita menggambar Tuhan itu berarti kita mengklaim kita tahu Tuhan itu. Itu berarti tidak lagi misterius, batal sebagai Tuhan. Jadi kalau ada sebutan dalam bahasa, dalam filsafat barat itu oleh Nietzsche yang terkenal, God is dead, Tuhan telah mati.
kita jangan ikut protes. Ya cuma setelah ini Tuhan yang mana? Kalau bukan Tuhan yang sebenarnya harus mati. Harus mati. Banyak sekali bangkai Tuhan di muka bumi ini ya. Misalnya Olympus, Olimpiade. Setiap 4 tahun ada perayaan Olimpiade. Itu kan dulunya merayakan dewa-dewa di Bukit Olympus kan. Tapi sekarang Olimpiade sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dewa Olympus. Dewa-dewa Olympus sudah mati semua, tinggal suatu upacara yang eksotik saja begitu. Nah, nama Tuhan yang sudah mati itu enak dipakai untuk nama macam-macam. Misalnya Tuhan lautan yang namanya Nautilus. Dewa Yunani untuk lautan Nautilus. Maka ketika Amerika berhasil membuat kapal selam nuklir, maka disebut Nautilus, gitu kan. Tuhan angkasa yang namanya Apollo. Maka ketika Amerika berhasil membuat pesawat untuk mendaratkan manusia di rembulan, gitu kan. Tuhan angkasa yang namanya Apollo. Maka ketika Amerika berhasil membuat pesawat untuk mendaratkan manusia di rembulan disebut Apollo. Ini permainan manusia aja. Nah, karena kita suka sekali bahwa bangsa kita ini beraneka ragam tetapi bersatu, maka kita pakailah Bhinneka Tunggal Ika. Dan lambangnya Garuda. Padahal Garuda itu kendaraan Wisnu. Ya, mengapa kita tidak merasa apa-apa dengan Garuda? Ya karena Garuda sudah kita devaluasi, gitu ya. Sudah tidak lagi kita percaya sebagai kendaraan Wisnu, tapi hanya masalah dekoratif dan ornamental saja, masalah dekorasi dan ornamen saja. Ya baik juga bentuknya, gitu. Itu saja. Oleh karena itu Buya Hamka Dulu Al-Marhum mengatakan, untuk orang Islam zaman sekarang, patung itu tidak lagi haram. Karena orang Islam sudah bisa melihat itu sebagai benda seni saja. Jadi sudah didevaluasi. Kalau dulu patung itu selalu berupa berhala. Maka kalau kita gali-gali tanah sebagai arkeolog dan ketemu dengan suatu patung, lepas dari orang dahulu menganggapnya sebagai dewa, kita anggap benda seni yang bagus sekali karena merupakan benda antik yang bisa mahal sekali kan. Itu namanya suatu proses devaluasi. Nah, inilah efek dari la ilaha. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak, Nabi mengatakan, afdhalul dzikri qalu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ialah firman Allah, la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah itu dari Quran. Itulah zikir yang paling utama. Sedemikian rupa ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, sehingga ada orang dari zaman dulu sampai sekarang juga masih pada pengikutnya masih banyak, seperti Ibnu Taimiyah, tokoh yang sering saya kutip, yang tidak begitu setuju dengan zikir hanya satu kalimat, seperti Allah, Allah, Allah. Sebab kalau disebut Allah saja, itu apa artinya? Tapi kalau disebut la ilaha illallah, tidak ada suatu Tuhan apapun kecuali Allah, nah itu positif. Ada suatu deklarasi yang positif, bersifat deklaratif gitulah. Jadi untuk bisa kembali kepada Tuhan yang sebenarnya, kita harus membebaskan diri dari kepercayaan-kepercayaan palsu. Sama aja dengan misalnya kita ini mestinya ke Bandung, tapi karena kita tidak tahu jalan ke Bandung, kita lalu nyasar-nyasar kemana-mana. Kemudian ada orang yang mengetahui jalan ke Bandung itu di sana. Nah, dengan sendirinya secara logis kita harus meninggalkan jalan-jalan itu dan mencari jalan ke Bandung. Gitu. Ini namanya sabil. Maka dalam bahasa Arab, agama itu disebut jalan. Sirat itu jalan, sabil jalan, tariqah jalan. Yang tadi ditulis di papan tulis itu tariqah itu artinya jalan. Kemudian manhaj
Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Minhaj itu juga jalan. Syariah itu juga jalan. Syariah itu sebetulnya asal mulanya jalan setapak menuju oase, kebun di tengah padang pasir. Nah, kebun di tengah padang pasir itu bahasa Arab itu jannah, yang lalu kita terjemahkan menjadi surga. Jadi sebetulnya itu sekebun, itu garden. Jadi syariah itu dipakai sebagai metafor jalan menuju kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dimetaforkan dengan oase di tengah padang pasir. Kalau ibu-ibu dan bapak mengenal daerah Timur Tengah atau daerah yang berpadang pasir, tidak hanya Timur Tengah tapi juga misalnya Nevada dan sebagainya itu oase itu memang gejala yang menarik sekali, karena di tengah kegersangan yang luar biasa tiba-tiba muncul air, gitu kan? Lalu daerahnya subur sekali. Jadi ada sungai-sungai di bawah. Maka dari itu gambaran surga di Quran selalu sungai-sungai mengalir di bawah. Itu gambaran tentang oase itu. Ya. Dan di sini makanya orang Arab kalau pergi ke puncak dia heran, loh kok ada yang lebih baik daripada surga. Surga puncak lebih baik. Tapi itu semuanya metafor. Ayatun, ayat itu artinya tanda, pertanda, gitu ya. Jangan difahami secara harfiah, gitu. Nah, jadi syariah itu juga jalan. Jadi semuanya itu jalan. Nanti dalam perkembangan lebih lanjut, dalam sejarah Islam, masing-masing mempunyai pengertian yang agak khusus. Misalnya, syariah itu lebih merupakan merupakan jalan yang menyangkut hal-hal yang bersifat lahiri. Lahir. Jadi seperti pakaian, seperti bagaimana sah syarat dan rukunnya sembahyang harus suci segala macam, itu kan lahiri. Itu karena itu lalu urusannya dengan fikih. Nah, kalau di IAIN itu ada fakultas syariah, itu maksudnya fakultas fikih itu sebetulnya itu. Yang diajarkan itu kebanyakan fikih. Padahal sebetulnya menurut Quran sendiri, perkataan syariah itu artinya seluruh agama itu, sama dengan sirat, sama dengan sabil. Nah, sabil misalnya, barangkali kita semuanya berasosiasi dengan sabilillah, perang sabil. Jadi suatu jalan menuju kebahagiaan, tapi diasosiasikan dengan jihad fisik, dengan perjuangan fisik. Nah, tarekat, ya secara populer disebut tarekat itu artinya juga jalan, tetapi kemudian perkembangannya lebih diasosiasikan dengan jalan menuju kebahagiaan yang lebih batini, esoterik, gitu ya. Nah itu kira-kira perkembangan. Tapi kalau kita kembalikan pada Quran semuanya sama. Kalau dalam bahasa bahasa Indik ya, bahasa Hindu-Buddha itu ada marga dan dharma, itu semuanya jalan juga itu. Jadi bina marga itu sebetulnya binanya Arab, marganya Sanskerta itu kan. Kayak bina geraha juga, binanya Arab, gerahanya Sanskerta. Nah, dharma itu juga artinya jalan. Malah sirat itu menurut orang-orang ahli bahasa Arab itu sebetulnya bukan bahasa Arab itu bahasa Latin, strada. Strada menjadi sirat. Strada itu street, bahasa Inggrisnya street, itu kan satu cognate ya, satu akar ini, ya sama. Kalau sabil, bahasa Arab, sabil, minhaj, syariah, tariqah, maslak, itu semacam bahasa Arab. Nah, jadi kita ini kembali kepada Tuhan itu juga harus tahu jalan. Sebab kalau tidak ya sesat. Nah, perkataan sesat itu dalun, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan sebetulnya metafornya kan gini, lagi-lagi seperti orang dari Jakarta ke Bandung. Tidak sampai ke Bandung karena salah jalan, sesat. Atau kita keluar dari rumah mestinya harus kembali ke rumah. Itu hasrat kembali ke rumah di mana aja itu kuat sekali pada orang, karena home sweet home kan. Home sweet home, dan home is my paradise dan sebagainya begitu kan. Nah, bayangkan kalau orang itu keluar rumah,
Sesat tidak bisa kembali ke rumahnya. Apa artinya? Ya sengsara. Kesesatan itu menjadi kesengsaraan. Nah orang kalau tidak bisa kembali kepada Tuhan, itu sesat. Dalun. Waladhalin. Dalun itu sesat itu. Kita tahu surat Al-Fatihah itu artinya ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalan mereka yang nak murka dan bukan jalan mereka yang tersesat. Nah yang kena murka itu al-maghdub alaihim itu ialah mereka yang tahu jalan tapi tidak mau menempuh jalan itu. Bahkan dengan keras hati menolak. Nah itu disebut al-maghdub alaihim. Sedangkan ad-dallun itu memang tidak tahu jalannya. Menurut Ibnu Taimiyah, ad-dallun itu kesengsaraannya lebih ringan daripada al-maghdub alaihim. So kalau ad-dallun itu orang yang sesat itu dikasih tahu, jalan kamu salah ke sana, dia akan menempuh jalan yang benar dan bisa kembali kepada Tuhannya. Tapi kalau yang al-maghdub alaihim yang keras kepala, sudah tahu jalannya tapi tidak menempuhnya, nah itu ya sama aja dengan kita memberitahu kepada orang, kamu ke Bandung, ya ini salah. Oh saya tahu jalan sana tapi nggak mau saya. Wah kita kan marah juga kan. Itu al-maghdub alaihim. Nanti kita lain kali kita akan tafsirkan ini. Menarik sekali tafsir-tafsir mengenai siapa al-maghdub alaihim dan siapa ad-dallun itu. Tapi kembali lagi kepada ad-dallun. Jadi ad-dallun itu orang yang sesat itu ialah orang yang karena berbagai hal itu tidak berhasil kembali. Dalam hal ini secara spiritual kembali kepada Tuhan. Itu. Nah, jadi at-tariqah itu jalan tetapi kemudian lebih khusus sebagai jalan yang lebih bersifat spiritual atau bersifat batin. Nah, karena itu batin itu ya pasangan dari lahir, tidak bisa dipisahkan itu. Ini masuk sini enggak? Masuk ya? Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, zahir dan batin, ya maaf lahir dan batin, kan? Itu pasangan. Karena memang Quran itu kosmologinya dialektis. Ada dualitas atau binary. Ada gelap, ada terang, ada atas, ada bawah, ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati. Nah, ada lahir, ada batin. Jadi kalau kita itu hanya mementingkan salah satu, maka kita menjadi pincang. Dan sebetulnya mustahil. Seperti perumpamaan bahwa lahir dan batin itu adalah dua muka dari sekeping mata uang. Jadi tentu saja sekeping mata uang seperti uang logam itu tidak mungkin hanya mempunyai satu muka, tidak mungkin. Maka dari itu kalau orang itu hanya mementingkan lahir, ya terang pincang. Nah disinilah dulu mula-mula kritik dari para kaum sufi itu terhadap kaum fuqaha, kaum fikih, ya, kaum fikih itu. Maka kemudian muncullah pengimbang baru terhadap orientasi atau pandangan hidup keagamaan yang serba lahiri, yaitu orientasi yang serba batini. Maka disebut orang-orang kebatinan. Bahasa Arabnya ahlul bawatin. Ahlu al-bawatin. Ahlul bawatin. Bawatin itu jamak dari batin. Ini lawannya ialah itu para ahli fikih itu, kebanyakan ulama itu fikih seperti di Indonesia itu. Ini namanya ahlu al-zawahir.
Kalau ahlul bawatin itu diterjemahkan golongan kebatinan, ya ini golongan kelahiran, begitu mestinya. Ya. Tapi enggak lazim ya. Ahlu al-zawahir. Mengapa yang dominan itu orang-orang yang mengurus segi lahir? Ya lebih gampang sebetulnya ya. Terang lebih gampang. Ahlul bawatin susah. Tetapi justru di sini yang lebih penting. Maka misalnya kedua orientasi ini, ibu-ibu sekalian dan bapak, kita tahu ya ini apa namanya, sebutlah orang-orang batin dan ini orang-orang lahir. Kalau orang yang kedua ini, misalnya mengurus sembahyang, ya salat itu sah kalau semuanya serba lahir ya. Kalau pakainya bersih, menghadap kiblat, tempatnya bersih, wudhu dan sebagainya. Dan itu betul, memang begitu. Tetapi kalau ahlul bawatin akan mengatakan begini, biarpun sembahyang orang salat itu pakainya bersih apapun, tempatnya bersih apapun dan menghadap kiblat setepat apapun, kalau batinnya tidak hadir ya tidak punya guna apa-apa. Gitu. Itu ahlul bawatin. Nah, karena itu kalau di sini biasanya digarap dalam ilmu Islam yang disebut syariah tadi, sedangkan di sini tarekat. Jadi tarekat itu. Maka dari itu tarekat memang orientasinya ke hal-hal yang lebih batini, lebih esoterik kata orang. Dan di situ memang diajarkan zikir-zikir, metode zikir. Nah, di sini ibu-ibu sekalian dan bapak, kita menghadapi sedikit problem. Karena apa? Karena metode zikir itu merupakan jenis ijtihad. Ya. Jenis ijtihad dari guru yang mendirikan sebuah tarekat. Tarekat itu macam-macam sekali. Ada Qadiriyah, karena didirikan oleh seseorang yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, orang dari Baghdad itu. Ada Naqsabandiyah, Naqsaband, itu ada Syekh yang berasal dari sebuah kota Naqsaband di India Utara. Ada Tijani, ada Satari, ada macam-macam sekali. Itu maksudnya guru-guru yang mengajarkan pertama, yang mereka berijtihad tentang bagaimana caranya mengintensifkan pengalaman zikir itu. Nah, di sini ada problem, yaitu karena masalah batin itu menyangkut masalah paling tidak itu psikologi, paling tidak, yang tidak bisa distandarkan. Maka kemudian cara zikir itu menjadi bermacam-macam sekali. Misalnya di daerah, di kompleks pesantren Jombang Kediri aja, konsentrasi pesantren paling besar itu kan di Indonesia itu kan Jombang Kediri. Itu macam-macam tarekat itu. Misalnya yang tidak jauh dari rumah saya di sana itu ada namanya Al-Wahidiyah. Itu kalau zikir itu nangis begitu. Itu satu metode. Sekarang apakah metode-metode seperti itu dibenarkan apa tidak? Ya karena namanya ijtihad. Nabi itu bersabda, barang siapa berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Ya. So begini, dengan adanya kontak umat Islam dengan berbagai kalangan agama lain, terutama agama Buddha dan juga agama Kristen, maka banyak metode-metode zikir itu yang mendapat inspirasi dari sana. Misalnya yoga yogi itu satu metode apa namanya? Metode untuk mencapai pengalaman batin yang terbukti di dalam agama Hindu. Itu sering kemudian diambil over. Sekarang ini kita mengetahui bahwa di barat itu yoga yogi itu laris sekali. Karena merupakan suatu kebutuhan. Nah, itu juga banyak yang masuk ke dalam Islam. Namun
seperti tadi saya katakan, sebagai suatu ijtihad, ya kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, asalkan tidak sengaja berbuat kesalahan, itu ya dengan sendirinya menjadi kejahatan. Kalau orang berbuat kesalahan secara sengaja, itu menjadi kejahatan, tidak lagi kekeliruan, tidak lagi kealpaan. Di Quran itu ada disebutkan satu dalil yang paling banyak digunakan oleh para tarekat, yaitu dalam surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin, surat nomor 72 ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Itu surat Jin, surat 72 ayatnya 16. Kalau saja mereka itu teguh mengikuti tarikat, maka pastilah akan kami siramkan kepadanya air yang melimpah. Ini lagi-lagi metafor. Air itu lambang kehidupan. Lambang kehidupan. Dalam semua agama itu air itu lambang kehidupan. Juga dalam Islam. Quran mengatakan bahwa Allah itu menciptakan segala yang hidup dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala taqilun. Dan kami ciptakan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Apakah kamu tidak pernah pikirkan itu secara rasional? Maka dari itu misalnya dalam wayang pun kemudian ada mitologi tentang usaha mencari air, ya, mencari air kehidupan itu. Dan dalam cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, Khidir itu artinya hijau. Jadi Nabi itu disebut Khidir karena wisdomnya, karena kearifannya selalu segar, tidak termakan oleh zaman, kira-kira gitu. Ibu dan Bapak tahu bahwa Nabi Musa itu dipeluncur oleh Tuhan. Karena sempat dia sombong. Ketika ditanya oleh para pengikutnya, "Hai Musa, kamu memang hebat sekali. Kira-kira ada nggak orang yang lebih hebat dari kamu?" Musa mengatakan tidak ada. Saya ini yang paling hebat. Ternyata Tuhan marah. "Musa, kamu jangan begitu, ada orang yang lebih hebat dari kamu." Musa kaget. "Apa betul?" "Iya, boleh saya cari, saya ketemu dia." "Oh, boleh. Pergi aja ke pantai." Nah, kemudian dia membawa pembantunya dan berbekal ikan gitu. Dan dia sudah tahu bahwa orang itu nanti ada di satu tempat yang di situ ada pertemuan antara 2 air, 2 sungai gitu. Nah, itu lagi-lagi adalah mitologi atau metafor tentang air sebagai sumber hidup. Karena Musa tadi menemukan orang itu, bertemu dengan orang itu di suatu tempat yang meskipun dia tinggalkan, jadi dia melewati satu tempat itu, dan pada waktu itu pembantunya itu melihat ikan yang sudah digoreng itu hidup lagi dan masuk laut, ya. Itu dalam surat Al-Kahfi itu. Lalu pergi Musa itu tanpa memperhatikan itu, lalu ditanya, "Kita ini sudah capek, ini lapar, ayo makan yuk." "Oh iya, ini tadi ikan yang kita goreng lepas semua gitu, masuk laut semua." "Lah, di mana itu?" "Di sana." "Ah, itu tempat yang kita cari." Nah, lalu dia kembali ke situ, lah ketemu dengan orang yang tidak ngawai itu kan. Musa bilang, "Apakah kamu yang dibilang oleh Tuhan orang yang lebih hebat dari saya?" "Ya nggak tahu, barangkali begitu." "Nah, boleh nggak saya ikut kamu?" "Ah, kamu nggak bakal tahan ikut saya." Nah, pokoknya seterusnya kita tahu. Jadi di situ juga ada ide tentang air yang membawa kehidupan, ya, air yang membawa kehidupan. Maka Zam-Zam itu sebetulnya ada kaitannya dengan ini. Hampir semua agama mengajarkan mengenai hal itu. Karena itu, apalagi agama Katolik itu suka sekali dengan sumber-sumber kan. Asal ada sumber, didirikanlah di situ tempat kebaktian. Katanya di situ Maria pernah menampakkan diri. Salah satunya di Jawa Tengah itu namanya apa? Sendang Sono kan? Itu. Nah, tetapi sepanjang yang disebutkan dalam Quran itu sebenarnya metafor, tidak perlu kita cari air betul gitu. Itu metafor, karena memang air itu adalah sumber kehidupan. Bayangkan aja,
Amerika mengeluarkan miliaran dolar untuk pergi ke ruang angkasa, pergi ke Venus dan sebagainya. Yang dicari apa? Air. Kalau ada indikasi air saja mereka tahu di situ ada kehidupan. Ada H2O saja tahu ada kehidupan. Maka Quran mengatakan wa alla wistaqamu ala tariqati, dan kalaulah mereka, maksudnya umat manusia itu teguh mengikuti tarekat ini, la astainahum ma'an ghadaqa, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka air yang melimpah. Asal jangan banjir saja ya. Kalau banjir malah susah itu. Nah tarekah di sini dalam ayat ini secara generik, secara Qurani itu artinya seluruh agama, seluruh ajaran agama. Tetapi kemudian saya tidak katakan, lalu dalam pengertian lebih lanjut diturunkan pengertiannya menjadi tarekat seperti yang kita sebut sebagai tarekat sekarang, gitu. Tidak terlalu salah dengan sendirinya karena itu adalah menyangkut ijtihad. Maka dalam tarekat-tarekat itu memang diajarkan zikir sedemikian rupa sehingga kemudian terjadi pengalaman-pengalaman atau bisa terjadi pengalaman-pengalaman tajalli, pengungkapan suatu kebenaran. Tajalli itu artinya menjadi terang, sesuatu menjadi terang. Nah ini ibu-ibu sekalian, Bapak, tafsirannya itu deretannya panjang sekali dari A sampai Z. Yang paling ekstrim itu tafsirannya ialah kemudian dia bisa melihat Tuhan. Nanti akan kita lihat apa betul apa tidak. Yang paling moderat itu mengatakan dia itu menjadi sangat tenteram karena telah merasa sampai atau telah merasa bukan sampai tetapi connected with, gitu ya, gatuk bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesia nggak tahu gitu ya, dengan kebenaran, gitu ya, connected with inside one another kepada truth. Sesuai dengan firman Allah tadi itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat pada Allah maka orang hati itu menjadi tentram. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini sebut saja pengalaman dalam bahasa Arab itu kasyf. Selain tajalli itu kasyf. Kasyfun, penyingkapan. Ya, sebut dengan kasfun ya. Begini, kasfun. Ini satu istilah yang sangat standar dalam ilmu tasawuf, yaitu pengalaman tersingkapnya kebenaran. Nah, kadang-kadang disebut tajalli yang ini, tajalli. Ini harus pakai al ini, al tajalli, at tajalli. Tajalli. Jadi jalak itu artinya terang juga. Jadi jalak tajalli artinya menjadi terang. Kalau secara istilah di luar bahasa Arab itu istilahnya ialah teofanik. Fanik, pengalaman-pengalaman teofanik. Teo artinya Tuhan, fanik penyingkapan, jadi penyingkapan Tuhan. Biasanya kalau dalam agama Kristen itu pengalaman teofanik yang paling sering dirujuk ialah ketika Paulus dalam perjalanan ke Damaskus ketemu dengan Yesus. Waktu itu oleh Paulus Yesus dianggap sebagai Tuhan. Itu permulaan dari persoalan teologi di dalam agama Kristen, teofanik. Kadang-kadang juga disebut epifanik. Epifanik jadi penyingkapan segala macam keseluruhan. Kasf. Nah, ibu sekalian, Bapak, bisa terjadi orang mengalami kasf ini, tetapi gradingnya itu tadi saya katakan A sampai Z. Ya. Nah, sekarang yang tadi saya katakan paling ekstrim itu A, yaitu orang itu merasa telah melihat Tuhan. Bagaimana dari segi ajaran Islam? Di sini saya bisa definitif, bisa pasti bahwa itu tidak benar. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Ya,
kita tidak akan bisa melihat zat Tuhan itu, jangankan kita, Nabi saja tidak. Nabi Muhammad SAW saja tidak. Ya. Itu dalam surat An-Najm. Kalau kita lihat surat An-Najm, surat 53, cerita mengenai Isra dan Mi'raj. Nah, ini adalah contoh pengalaman tajalli, pengalaman kasuf yang dialami oleh Nabi sendiri, itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ibu-ibu sekalian Bapak, di dalam literatur kesufian, memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi semacam model bagi pengalaman rohani yang disebut kasuf, pengalaman teofanik. Yaitu surat An-Najm sejak dari ayat pertama, wan najmi idza hawa, demi bintang tatkala terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawan kamu tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena waktu itu ada tuduhan bahwa Nabi ini mengigau, karena ini kan di Mekah nih ya waktu itu, pengikutnya masih sedikit sekali. Dia kumpulkan orang-orang di sekitar Ka'bah, lalu dia cerita bahwa dia telah sampai ke pertama Masjid Aqsa di Yerusalem, dan yang kedua ke Aras, ke singgasana Tuhan. Mereka semuanya mengatakan mengigau Muhammad. Maka disebut madalla sahibukum ma ghawa. Kawan kamu Muhammad ini tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan ia tak bicara atas kemauan sendiri. Dia tidak bicara semaunya, begitu. In huwa illa wahyun yuha. Itu tiada lain hanyalah wahyu yang telah diberikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh dia yang sangat kuat, yang maha kuat. Syadidul quwa, dzu mirratin fastawa, yaitu Tuhan yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai bentuk sempurna, kira-kira begitu. Ini saya tidak begitu setuju dengan terjemahannya di sini. Ini Pak Ahmad Hasan itu kadang-kadang terlalu harfiah. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan ada di daerah cakrawala yang paling tinggi. Jadi digambarkan bahwa Tuhan itu di cakrawala begitu. Tsumma dana fatadalla, lalu ia mendekat dan bertambah dekat lagi. Jadi maksudnya apakah Muhammad Rasulullah itu yang mendekat kepada Allah ataukah Allah yang mendekat kepada dia? Lagi-lagi ibu sekalian Bapak, semua ini disebut ayat.